Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. PKM Prodi S1 Teknik Biomedis Udinus siap wujudkan alat bantu jalan bagi HWDI dan YPAC. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebenarnya pelatihannya itu ada berapa pertemuan sih Bu gitu. Tadi ada pertemuan pertama. Ada berapa nih Bu Menik? Ya, jadi pertemuan formalnya tadi, pertemuan pertama itu secara apa ya istilahnya formal, kita mengundang, kita menghargai antusias mereka itu tadi menjadi pertemuan pertama, dan kemudian pertemuan yang berikutnya itu keterkaitan dalam proses apa istilahnya memaksimalkan alat bantu jalan yang diinginkan itu seperti apa, sehingga itu ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Nah, itu yang teman-teman ini yang langsung gerak menuju ke tempatnya, ini dibantu sama teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Nah, sebenarnya dalam PKM kali ini nih Bu Dita, ini pendampingan apa saja sih yang diajarkan gitu? Mungkin kalau untuk yang diajarkan itu jadi kita kan lebih ke mewadahi keluh kesah mereka. Jadi harapannya memang nanti itu bisa apa ya, meningkatkan bahwa mereka itu merasa diperhatikan, kepedulian, empati, seperti itu sih. Oke. Nanti untuk berarti setelah terwujud alatnya gitu ya Bu ya, alat bantu jalan ini gitu, nanti apakah ada pendampingan untuk optimasinya gitu, yang dibutuhkan apa seperti itu? Kalau untuk lanjutannya mungkin ini karena butuh adaptasi Mbak, gitu. Jadi untuk mereka agar terbiasa menggunakan alat ini, jadi kita dampingi terus gitu sampai mereka terbiasa menggunakan. Karena kan memang bentuknya kan agak sedikit beda dengan yang sudah ada. Beda, bentuknya beda, sedikit beda. Di mana Bu perbedaannya? Kita cari perbedaannya gitu ya Bu ya. Bentuknya seperti apa sih Bu? Kan saya bisa membayangkan nih sama pemirsa di rumah. Jadi kalau yang ada di pasaran sekarang itu kan dia ini dari yang bantalan ketiak, dia kan ada dua tiangnya itu kan, terus di bawah menyatu. Nah, ini kita itu pakainya cuman satu tiang aja dari atas sampai bawah gitu. Satu tiang aja dari atas sampai bawah. Jadi bukan bentuk yang V seperti jadi itu. Kayak tongkat gitu ya Bu? Kayak tongkat, tapi tetap ada bantalan ketiak dan pegangan tangannya. Berarti kayak huruf T gitu Bu? Kayak huruf F mungkin malahan. F? Karena yang tengah untuk pegangan Oh tangannya. Iya, tangan gini ya? Oke. Gitu. Sudah terbayangkan. Pasti pemirsa juga sudah terbayangkan kayak bentuk huruf F, bener. Oke, jadi lebih simpel ya? Lebih simpel, terus juga lebih ringkas karena bisa diperkecil. Diperkecil. Apa tuh sebutannya, apa Erika ya sebutannya? Bisa ditarik ulur. Oh, ditarik ulur ya, kayak perasaan ya Erika ya. Mungkin inspirasinya dari situ, tarik ulur perasaan. Oke, jadi bisa ditarik ulur seperti itu ya. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya idenya nih Bu, idenya nih dari siapa nih penggagasnya Bu? Apakah bareng-bareng atau seperti apa nih? Ya kita brainstorming bersama tim gitu ya, bikin krek yang bisa simpel tuh gimana sih gitu. Luar biasa loh, ini kreatif ya Bu, berarti membutuhkan kreativitas ya Bu ya. Oke, jadi bisa ditarik ulur, bisa simpel, jadi kalau dibawa bisa diringkas. Nah, kalau biasanya kan kalau yang auto panjang itu kalau di motor kan ya agak ribet bawanya ya Bu ya. Luar biasa sekali di PKM kali ini ya. Oke, baik. Erika, kalau untuk di Udinus sendiri nih saat ini nih, ini proses biar mahasiswa kayak kamu nih bisa ikut berpartisipasi dalam PKM itu gimana sih? Gitu. Tentunya kita menjadi mahasiswa yang aktif terlebih dahulu. Oke, harus yang aktif dulu ya. Karena kan kadang dosen nggak mengenali mahasiswanya, itu mahasiswa saya enggak gitu. Oh iya, benar. Oke, jadi awalnya harus menjadi aktif dulu ya, biar kelihatan nih sama Bapak Ibu dosen ya Bu ya. Kalau nggak kan kalau anteng aja nggak tahu ya Bu ya. Bener. Harus mahasiswa aktif. Nah, kalau khusus di proyek ini nih Bu, ini kan juga melibatkan mahasiswa. Nah, ini apakah diseleksi atau seperti apa nih Bu? Kalau kemarin ini kan saya langsung menawarkan aja. Jadi saya mau ada proyek ini, siapa yang minat gitu. Nah, kebetulan ada yang minat Erika sama satu lagi temennya gitu. Oke. Jadi that's why harus mahasiswa yang aktif ya Bu ya. Kalau nggak kelihatan ini. Nggak kenal dosennya. Nggak kenal. Iya, dosen bilangnya kalau nggak kenal. Bener. Apalagi kan habis COVID ya, 2 tahun online tuh. Online ya Bu ya, nggak pernah ketemu langsung. Nggak pernah on cam juga. Nggak pernah on cam juga Bu. Erika on cam nggak? Kalau ya. Nggak ya. Penting suaranya juga di mute gitu ya Bu. Kayak ngomong sendiri ya Bu nanti. Oke, jadilah mahasiswa yang aktif ya terutama gitu ya kalau untuk mau join di PKM. Nah, ini ngomong-ngomong ini
kan ada dosen dan juga mahasiswa ini. Bu Menik, siapa aja sih yang terlibat di PKM kali ini, dosen maupun mahasiswanya? Boleh disebutkan mungkin Ibu? Oke, baik. Jadi tadi udah disebutkan bahwa untuk ide ini memang kita sempat diskusi bersama karena ini memang proyek yang lanjutan sehingga yang terlibat pun juga ya alhamdulillah semua dosen program studi teknik biomedis ikut terlibat. Dan juga kita sempat minta tanggapan respon lain dari prodi teknik industri juga keterkaitan alat bantu jalan ini. Jadi memang ide bersama seperti itu. Tujuannya utama yaitu biar alat bantu jalan ini bisa maksimal. Bisa maksimal Ya, gitu sesuai ya, Bu, ya? kebutuhan. Sesuai kebutuhan, Bu. Berarti melibatkan semua dosen di teknik biomedis dan juga kerjasama dengan di teknik industri juga ya, industri. Kalau untuk mahasiswa berarti 2 mahasiswa aja? Iya. Erika sama siapa Erika? Sama Zalvaniza. Oke, satu angkatan? Satu angkatan. Satu angkatan ya, satu kelas, satu kos? Enggak ya? Oke, baik. Nah ini kenapa nih Bu? Kenapa memilih HWDI dan juga YPAC nih Bu untuk PKM project kali ini? Jadi kalau ditanya kenapanya mungkin juga karena kita sudah mengenal ya sebelumnya. Jadi dari proyek sebelumnya kan kita sudah gandeng mereka, terus kita melakukan pengamatan. Ternyata pada saat proyek yang pertama itu mereka juga ada kebutuhan lain, sehingga kita mencoba untuk mengakomodasi itu. Nanti semisal di proyek ini kan kita kan selalu mengamati terus ya. Betul. Itu misalkan ada kebutuhan lain lagi atau dari kota lain atau istilahnya komunitas lain yang butuh ya nanti kita bantu. Dibantu juga, tapi diawali dari YPAC dan juga WDI karena memang sudah terjalin kerjasama sebelumnya gitu ya Bu ya. Oke, gitu. tadi berarti yang membedakan krek nih ya Bu nyebutnya ya, krek alat bantu jalan ini dengan krek pada umumnya berarti dari bentuknya dan juga tadi yang bisa ditarik ulur gitu ya. Nah ini kalau untuk pembuatannya sendiri nih Bu lah, kan jadi penasaran cara bikinnya itu gimana sih Bu? Berarti ini tim ya, di PKM itu bikinnya gimana sih Bu? Siapa nih mau jelasin? Atau Erika nih wah mahasiswanya kita tanyain ya Bu ya, kita sidang, diuji lagi, silakan. diuji lagi Erika, ayo gimana? Baik, untuk cara pembuatannya tentunya kita nggak cuma lingkungan kamu saja, kita butuh jasa di luar, itu jasa bubut, karena kita menggunakan stainless steel, jadi kita membutuhkan jasa di luar untuk proses pembubutan, pemotongan, pengelasan, begitu. Jadi kita membutuhkan jasa di luar, lalu kita bekerja sama untuk proses pembuatan dari pembentukan mulai dari tahap awal sampai akhir prototipe, menjadi prototipe alat bantu jalan. Oke, dan ini udah jadi ya? Sudah jadi. Satu pasang gitu ya? Berarti tetap butuhnya satu pasang kan ya Bu ya? Satu Nggak pasang. ya Bu ya? Oke, berarti ini bentuknya tadi kayak huruf F. Nah ini yang saya tanyakan, ini apakah alat bantu jalan ini dibuat per individu? Maksudnya kan orang kan beda-beda tingginya, kemudian mungkin dari berat badannya, tinggi badannya seperti itu, apakah mempengaruhi dalam pembuatannya untuk nanti tingginya atau bisa menahan beban berapa juga nih kira-kira. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.